Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Selma Putri Safira selaku dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan dan teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok C akan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi aktivitas pendanaan dan investasi. Nah, sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami yang akan mempresentasikan materi. Nah, yang pertama ada Ratu Marsha dengan NPM 008, lalu ada Nicholas Christian dengan NPM 013, lalu ada RAC Shirley Aineira dengan NPM 077, lalu ada Tarifa Farah Fadia dengan NPM 163, lalu ada saya sendiri yaitu Farah Aprilia dengan NPM 245, lalu ada Nur Latifa Alveira dengan NPM 253, lalu yang terakhir ada Hania Kamila dengan NPM 286. Baik, di sini saya akan membahas mengenai aktivitas pendanaan dan investasi. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan cara memperoleh dan mengembalikan dana dari pihak luar maupun pemilik untuk membiayai operasional dan investasi kegiatan bisnis. Kegiatan bisnis dibiayai melalui liabilitas atau utang, ekuitas, atau kombinasi dari keduanya. Liabilitas adalah kewajiban pembiayaan yang mengharuskan perusahaan membayar uang, jasa, atau aset lain di masa depan. Ini merupakan klaim pihak luar atas aset perusahaan saat ini maupun di masa mendatang. Liabilitas bisa berupa yang pertama financial liabilities, yaitu segala bentuk pembiayaan utang seperti utang jangka panjang, contohnya obligasi, surat utang, kemudian pinjaman jangka pendek dan juga sewa. Kemudian yang kedua ada operating liabilities, yaitu kewajiban yang timbul dari operasi seperti utang usaha, kewajiban pensiun, dan kewajiban lain yang timbul dari kegiatan operasi. Selanjutnya ekuitas. Ekuitas adalah klaim pemilik terhadap aset bersih perusahaan setelah semua kewajiban dilunasi. Pemegang ekuitas menanggung resiko terbesar tetapi juga berhak atas sisa keuntungan perusahaan. Kemudian pembiayaan dengan utang atau debt financing. Utang adalah dana yang secara eksplisit dipinjam perusahaan dari penyedia modal. Jenis utang berdasarkan sumber terbagi menjadi dua, yaitu public debt dan private debt. Public debt adalah pinjaman langsung dari investor melalui penerbitan sekuritas seperti obligasi. Private debt adalah pinjaman dari lembaga keuangan, misalnya bank, dalam bentuk kredit atau pinjaman. Ciri utama utang adalah yang pertama ada beban bunga, yaitu perusahaan wajib membayar bunga sebagai biaya pinjaman. Kemudian ada jangka waktu tetap, yaitu pokok pinjaman harus dilunasi pada saat jatuh tempo. Ada dua jangka waktu, yaitu jangka waktu pendek dan jangka waktu panjang. Selanjutnya adalah pengungkapan utang atau debt-related disclosure. Perusahaan wajib menyajikan rincian terkait utang jangka panjang maupun jangka pendek di catatan atas laporan keuangan atau CALK. Tujuannya adalah memberikan informasi tambahan selain angka yang muncul di neraca. Analisis pembiayaan utang, yang pertama ada amortized cost versus face value. Neraca biasanya mencatat utang pada amortized cost atau biaya diamortisasi, bukan pada face value atau nilai nominal yang harus dilunasi saat jatuh tempo. Amortized cost yaitu mencerminkan nilai kini kewajiban. Face value yakni mencerminkan komitmen kas nyata di masa depan. Karena itu, analis kredit sering lebih fokus pada face value dalam menghitung rasio utang atau membuat proyeksi arus kas. Yang kedua ada fair value accounting. Fair value mencerminkan nilai kini tetapi dengan tingkat bunga pasar yang terkini, yang berbeda dengan amortized cost yang memakai tingkat bunga saat penerbitan. Kelebihan fair value yaitu lebih relevan secara konsep terutama untuk bank karena aset dan liabilitas sama-sama sensitif terhadap suku bunga. Kekurangannya yaitu menimbulkan unrealized gains atau loss. Analis biasanya menyesuaikan laporan laba rugi dengan menghapus unrealized gains atau loss agar laba lebih bersih.
Kemudian yang ketiga ada future debt retirement. Analis harus melihat jadwal jatuh tempo utang. Penting untuk proyeksi arus kas dan menilai risiko kebangkrutan. Umumnya, perusahaan akan refinance utang yang jatuh tempo. Namun bila kondisi keuangan buruk, ini dapat sulit dilakukan. Kemudian yang keempat ada unutilized credit lines. Dan yang kelima ada protection, yaitu proteksi bagi pemberi pinjaman. Kreditur biasanya melindungi dengan 3 mekanisme utama, yaitu yang pertama seniority atau prioritas pembayaran, yakni klaim senior dibayar lebih dulu dibandingkan klaim yang lain. Kemudian yang kedua ada security atau kolateral atau jaminan. Utang dijamin dengan aset tertentu, sehingga jika gagal bayar, aset dapat dijual. Kemudian yang ketiga ada covenants atau perjanjian kredit, yaitu aturan yang mengikat debitur, baik berupa kewajiban afirmatif maupun larangan negatif. Selanjutnya adalah leases. Leasing adalah suatu perjanjian antara lessor atau pemilik aset dan juga lessee atau pengguna aset, di mana lessee memperoleh hak untuk menggunakan aset milik lessor selama jangka waktu tertentu. Sebagai imbalannya, lessee melakukan pembayaran sewa secara berkala yang disebut minimum lease payment atau MLP. Jenis-jenis leasing terdapat dua, yaitu yang pertama capital leases, merupakan jenis leasing yang perusahaan leasingnya adalah lembaga keuangan. Leasing jenis ini sebagai penyewa atau leases yang membutuhkan barang atau modal menentukan sendiri kriteria dan spesifikasi barang yang dibutuhkan, sehingga lessee bebas menentukan barang apa yang diinginkan. Kemudian ada operating lease, yaitu pihak lessor membeli barang yang kemudian disewakan kepada lessee dalam jangka waktu tertentu. Lessee hanya membayar rental atau sewa barang saja. Harga barang dan biaya-biaya lainnya lessor yang membayar. Kemudian accounting and reporting for leases, lease classification and reporting. Lease mengklasifikasikan dan mencatat sewa sebagai capital lease jika pada awalnya sewa memenuhi salah satu dari 4 kriteria di bawah ini. Yang pertama, sewa mengalihkan kepemilikan dari properti kepada penyewa pada akhir masa sewa. Yang kedua, sewa berisi pilihan untuk membeli properti dengan harga yang murah. Kemudian yang ketiga ada masa sewa adalah 75% atau lebih perkiraan umur ekonomi properti. Dan yang terakhir, nilai sekarang dari minimum lease payment di awal masa sewa adalah 90% atau lebih dari nilai wajar properti yang disewakan. Jika sewa tidak memenuhi salah satu dari 4 kriteria di atas, maka sewa dapat diklasifikasikan sebagai operating lease. Ketika suatu sewa diklasifikasikan sebagai capital lease, lessee mencatatnya pada jumlah yang sama dengan nilai kini pembayaran sewa minimum selama sewa. Tidak termasuk biaya pelaksana seperti asuransi, pemeliharaan, dan pajak yang dibayar oleh lessor yang termasuk dalam MLP. Aset yang disewakan harus disusutkan dengan cara yang konsisten dengan kebijakan penyusutan normal penyewa. Demikian juga halnya dengan beban bunga yang masih harus dibayar pada kewajiban sewa, sama seperti kewajiban berbunga lainnya. Aturan akuntansi mengharuskan semua penyewa mengungkapkan, biasanya dalam catatan keuangan pernyataan, yang pertama pembayaran sewa minimum masa depan secara terpisah untuk sewa modal dan sewa operasi untuk masing-masing dari 5 tahun berikutnya dan jumlah total setelahnya. Kemudian biaya sewa untuk setiap periode laporan laba rugi harus dilaporkan. Baik, perkenalkan nama saya Nicholas Christian dengan NPM akhir saya yaitu 013. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kontingensi dan juga beberapa jenisnya serta ada analisisnya juga. Nah, jadi kita pada slide yang akan saya jelaskan ini, saya akan menjelaskan mengenai kontingensi. Jadi, apa itu kontingensi? Kontingensi itu adalah potensi keuntungan. Kalau dalam garis kecilnya, saya jelaskan ini adalah potensi keuntungan atau kerugian yang bergantung pada kejadian di masa depan. Dan juga di sini ada dua jenisnya. Yang pertama adalah loss contingency dan juga gain contingency. Nah, jadi
Pengertiannya juga jika saya jelaskan dan jabarkan secara lebih jelas lagi, itu adalah kondisi ketidakpastian yang dapat berakibat pada timbulnya aset atau liabilitas di masa depan, tergantung dari hasil suatu peristiwa yang belum terjadi. Nah, jadi maksudnya tuh yang pertama, jika peristiwa tersebut benar-benar terjadi, maka perusahaan itu harus mengakui dampaknya. Yang kedua, jika tidak terjadi, maka tidak ada dampak pada laporan keuangan. Laporan keuangan siapa? Tentu saja perusahaan itu. Jadi dengan kata lain, kontingensi itu adalah potensi risiko atau peluang yang masih bersifat spekulatif atau masih dalam bentuk tanda tanya. Balik ke poin yang jenis-jenis kontingensi tadi, ada dua kan. Nah, yang pertama itu ada loss contingency, atau jika kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu adalah potensi kerugian. Contohnya apa? Contohnya itu ada satu, gugatan hukum atau litigasi. Dua, ada garansi produk. Ketiga, ada klaim pajak dan juga dari pemerintah. Yang keempat itu ada risiko kewajiban lingkungan. Contohnya seperti apa? Misalnya kayak pembersihan limbah. Lalu yang kedua adalah gain contingency, atau jika kita terjemahkan lagi itu adalah potensi keuntungan berbanding terbalik dari yang pertama loss atau kerugian, maka yang kedua adalah gain atau keuntungan. Contohnya seperti apa? Yaitu kemungkinan menang dalam gugatan hukum. Lalu yang kedua, klaim asuransi yang belum diselesaikan. Dan yang ketiga, potensi penerimaan kompensasi. Dengan catatan, keuntungan seperti ini tidak boleh diakui sebagai aset sebelum benar-benar terrealisasi. Supaya apa? Supaya tidak menyesatkan pengguna laporan keuangannya. Nah, tadi saya sempat bahas pengakuan-pengakuan atau yang tidak boleh diakui. Jadi menurut standar akuntansi itu, loss contingency itu baru diakui sebagai liabilitas jika memenuhi dua syarat utama. Yang pertama adalah probable atau kemungkinan besar yang terjadi, dan yang kedua adalah estimable atau jumlah kerugian yang dapat diestimasi secara wajar. Jadi jika salah satu syarat itu tidak terpenuhi, maka tidak diakui sebagai liabilitas, tetapi tetap diungkapkan dalam bentuk catatan laporan keuangan. Nah, yang kedua ini ada pengungkapan analisis kontingensi, di mana sini saya bagi menjadi 3 jenis. Yaitu yang pertama ada deskripsi risiko, yang kedua ada estimasi jumlah kerugian, dan yang ketiga ada perlakuan pihak lain. Jadi bagi analisis keuangan itu, kontingensi itu penting. Kenapa? Karena yang pertama itu bisa menjadi hidden risk atau risiko tersembunyi. Yang seperti saya bilang tadi, nomor satu ini adalah deskripsi risiko. Karena dia bisa menjadi hidden risk atau risiko yang tersembunyi. Kenapa hidden risk itu penting? Karena itu dapat mempengaruhi nilai dari perusahaan. Jika kita tidak menemui risiko itu, maka itu tentu saja kan, apalagi jika risikonya itu memberikan kerugian yang signifikan, maka semakin perlahan waktu tuh nilai perusahaannya akan mengalami perubahan juga, bisa menjadi turun nilainya. Lalu yang kedua itu adalah estimasi jumlah kerugian. Jadi pengelolaan kontingensi ini juga sangat dipengaruhi, misalnya oleh manajemen judgment, sehingga sangat rawan sekali terjadinya bias. Nah, yang ketiga ini ada perlakuan pihak lain. Jadi perusahaan itu bisa menunda atau meminimalkan pengakuan kerugian supaya kinerja itu terlihat lebih baik. Ada beberapa contoh praktis untuk kontingensi ini. Yang pertama, dari perusahaan otomotif nih contohnya. Jadi perusahaan otomotif itu harus mencatat potensi kewajiban dari garansi mobil yang mereka jual, supaya mereka itu tidak kewalahan dalam kedepannya gitu, dalam garansi mobil yang mereka jual itu. Lalu kedua itu ada dari perusahaan maskapai penerbangan. Perusahaan maskapai penerbangan itu harus mempertimbangkan risiko klaim dari program Frequent Flyer Mileage. Ini maksud konsepnya tuh sama seperti yang mobil tadi. Jadi kita dan dari yang saya jelaskan tadi, yang pertama itu kan ada hidden risk kan. Di sini maksudnya tuh dia mempertimbangkan risiko. Jadi supaya program yang mereka terbitkan atau ciptakan itu tidak memberikan kerugian, tapi malah memberikan dampak yang baik atau dampak positif bagi perusahaan itu. Oke, selanjutnya itu ada komitmen dan juga jenis dari komitmen itu. Jadi komitmen itu adalah kesepakatan kontraktual perusahaan untuk melakukan transaksi di masa depan yang berpotensi menimbulkan kewajiban. Jadi pengertiannya, jika saya jabarkan lagi menjadi lebih panjang, komitmen itu adalah
kontrak atau kesepakatan resmi yang telah dibuat perusahaan untuk melaksanakan transaksi di masa depan. Walaupun kontrak ini berpotensi menimbulkan kewajiban, tidak langsung diakui sebagai liabilitas, melainkan hanya diungkap dalam bentuk atau dimasukkan ke dalam catatan laporan keuangan. Yang menjadikan komitmen ini menunjukkan adanya kewajiban kontraktual yang belum jatuh tempo, namun dapat berdampak besar terhadap perusahaan di masa yang akan datang. Nah, jenis-jenisnya ada 4 nih. Yang pertama ada purchase commitment, kedua ada capital commitment, ketiga ada lease commitment, dan yang keempat ada royalty and licensing commitment. Dari yang pertama dulu, itu adalah purchase commitment, yaitu adalah kontrak pembelian bahan baku atau komoditas dalam jumlah besar dengan harga tertentu. Contohnya apa? Contohnya perusahaan makanan menandatangani kontrak membeli gula untuk 5 tahun ke depan supaya terlindungi dari fluktuasi harga. Jadi dia menciptakan pembelian secara komitmen. Dalam 5 tahun ke depan, pembeli gula itu dalam harga yang sama untuk melindungi apa? Fluktuasi harga atau harga yang bisa naik seakan berjalannya waktu. Yang kedua itu adalah capital commitment, yaitu perjanjian untuk pembangunan atau pembelian aset tetap. Contohnya apa? Contohnya seperti perusahaan manufaktur memesan mesin produksi baru yang akan dikirim tahun depan, tapi dikomitmen itu 1 tahun sebelumnya. Nah, yang ketiga itu adalah lease commitment, yaitu perjanjian sewa jangka panjang atas gedung, peralatan, atau kendaraan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti perusahaan retail menandatangani sewa pusat perbelanjaan selama 20 tahun. Nah, yang keempat itu ada royalty licensing commitment. Yang dimana itu adalah kontrak yang mewajibkan perusahaan membayar royalti atau biaya lisensi secara berkala. Contohnya seperti apa? Contohnya perusahaan teknologi membayar lisensi perangkat lunak setiap tahunnya. Oke, selanjutnya di sini tuh ada pendanaan di luar negeri atau dalam bahasa Inggrisnya itu biasa disebut dengan OBS atau off balance sheet financing, di mana adalah suatu teknik pembiayaan di mana aset atau kewajiban itu tidak dicatat langsung dalam neraca, meskipun perusahaan tetap menanggung risiko atau manfaat dari transaksi tersebut. Ada tujuan utamanya. Jadi tujuan utamanya itu ada 3 yang saya sebutkan atau saya akan sebutkan, yaitu adalah yang pertama, menjaga rasio keuangan terlihat sehat. Lalu yang kedua, mengurangi jumlah utang yang tercatat. Dan yang ketiga, memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan. Dan di sini ada 4 bentuk OBS atau pendanaan di luar neraca yang saya mention. Ada 4 nih, ada operation lease, take or pay contract, joint venture, dan juga SPS atau special purpose entities. Dan yang pertama itu adalah operating lease. Jadi operating lease adalah aset yang disewa tapi tidak dicatat di neraca. Dampaknya apa? Kewajiban sewa tidak terlihat sebagai utang sehingga rasio utang tampak lebih baik. Jadi nggak kelihatan tuh kalau sewanya tuh dicatat sebagai utang. Jadi perusahaannya kelihatan sangat sehat. Dan yang kedua ada take or pay contract. Itu adalah kontrak jangka panjang di mana pembeli itu harus tetap membayar walaupun tidak menggunakan barang atau jasanya. Nah, yang ketiga ini ada yang mungkin sering didengar adalah joint venture. Joint venture itu adalah investasi dalam perusahaan lain dengan kepemilikan di bawah 50% sehingga kepemilikan tersebut itu tidak dikonsolidasi ke neraca. Dan yang terakhir ini ada SPES. Ini sempat disalahgunakan pada perusahaan KAP terkenal, yaitu Enron. Itu viral banget waktu itu karena dia menggunakan teknik ini supaya perusahaannya kelihatan sehat, padahal aslinya perusahaannya tuh sangat-sangat lagi dalam kondisi yang buruk. Nah, jadi ini adalah entitas khusus yang dibentuk untuk tujuan tertentu, misalnya menampung aset atau utang agar tidak muncul di neraca induk. Nah, ini yang dimanfaatkan sama perusahaan tadi, menampung aset atau utang coba muncul. Padahal perusahaan tersebut sangat banyak utang-utang. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Selanjutnya yaitu ekuitas pemegang saham. Ekuitas adalah pembiayaan dari pemegang saham yang mencerminkan klaim atas aset bersih setelah kewajiban terpenuhi. Pemegang saham menanggung resiko dan potensi keuntungan terbesar. Analisis ekuitas mencakup sumber pembiayaan,
hak dan batasan distribusi, dan juga lainnya. Pada pembahasan ini terdapat 5 komponen. Yang pertama yaitu modal saham. Sebelum itu kita akan membahas pelaporan modal saham. Jadi pelaporan modal saham menjelaskan perubahan jumlah saham beredar, baik bertambah karena penerbitan, konversi, dividen atau split saham, merger, dan opsi atau waran, maupun berkurang karena buyback, penghentian, atau reverse split. Perusahaan juga wajib mengungkapkan potensi dilusi dari konversi, waran, dan juga komitmen penerbitan yang dapat menurunkan EPS dan juga nilai buku per saham. Modal disetor adalah dana dari pemegang saham yang terdiri dari nominal dan tambahan modal disetor, serta dapat mencakup transaksi lain seperti penjualan treasury stock, donasi modal, biaya penerbitan, atau kapitalisasi laba ditahan. Nah, treasury stock sendiri adalah saham yang dibeli kembali perusahaan dan dicatat sebagai kontra ekuitas dan mengurangi total ekuitas. Selanjutnya, yaitu klasifikasi modal saham. Jadi modal saham itu terdiri dari saham preferen dan juga saham biasa. Nah, saham preferen ini yaitu saham yang mempunyai hak istimewa seperti prioritas dividen, prioritas likuidasi, konversi ke saham biasa, hak suara terbatas, dan ketentuan penembusan. Nah, dividen biasanya tetap bisa kumulatif sehingga mirip liabilitas, tapi tanpa hak menuntut pelunasan. Lalu jenis kedua yaitu saham biasa, yaitu mewakili kepemilikan penuh. Jadi menanggung resiko dan juga keuntungannya sisa. Pemegang saham dapat laba setelah kewajiban lain dipenuhi. Bisa punya nilai nominal atau tidak, serta kelas berbeda dengan variasi hak suara atau dividen. Yang selanjutnya kita menganalisis modal saham. Jadi komponen ekuitas umumnya tidak banyak mengaruhi laba, tetapi penting dianalisis karena terkait komposisi dan pembatasannya. Hak-hak seperti dividen, konversi, serta opsi pada sekuritas kompleks dapat mengurangi hak pemegang saham biasa. Karena itu, perubahan akun ekuitas perlu dijelaskan dan direkonstruksi. Yang komponen kedua yaitu laba ditahan. Laba ditahan atau retained earning adalah akumulasi laba bersih yang tidak dibagikan setiap perusahaan berdiri, berbeda dengan modal saham dan tambahan modal disetor, yang berasal dari kontribusi pemegang saham. Laba ditahan menjadi sumber utama pembagian dividen. Selanjutnya kita akan membahas dividen tunai dan saham. Jadi dividen kas adalah pembagian uang tunai kepada pemegang saham dan menjadi liabilitas setelah diumumkan. Bentuk lain adalah dividen barang atau properti, yaitu pembagian aset, barang, atau saham perusahaan lain yang dinilai berdasarkan nilai pasar aset yang dibagikan. Yang selanjutnya yaitu spin-offs and split-offs. Jadi perusahaan dapat melepaskan anak usaha melalui penjualan langsung atau distribusi ke pemegang saham. Penjualan dicatat seperti penjualan aset lain, dengan laba atau rugi sebesar selisih antara harga jual yang diterima dan nilai buku investasi anak usaha. Selanjutnya yaitu akumulasi pendapatan komprehensif lainnya. Laba atau rugi yang belum terrealisasi tidak masuk laba bersih, tapi dicatat sebagai OC atau Other Comprehensive Income. Misalnya dari surat berharga, derivatif lindung nilai pensiun, dan translasi valuta asing. OC ditampilkan terpisah dari laba ditahan, namun tetap bagian ekuitas dan sering diperlakukan seperti laba ditahan dalam analisis. Lalu, selanjutnya yaitu komponen ketiga, nilai buku per saham. Yang pertama kita akan membahas perhitungan nilai buku per saham. Jadi, book value per share adalah nilai per saham jika perusahaan dilikuidasi berdasarkan laporan keuangan. Nilai ini dihitung dari total aset dikurangi liabilitas dan klaim sekuritas yang lebih senior dari saham biasa, misalnya saham preferen. Cara sederhananya, jumlahkan ekuitas pemegang saham biasa, lalu dikurangi dengan klaim senior seperti dividen tertunggak atau hak istimewa likuidasi saham preferen. Yang selanjutnya, kita akan membahas relevansi dari nilai buku per saham. Jadi, book value penting untuk analisis. Misalnya, dalam penilaian merger, perusahaan dengan aset liquid,
serta penilaian obligasi dan saham preferen. Namun, nilainya bisa berbeda dari pasar, karena aset dicatat berdasarkan biaya historis. Aset tak berwujud internal tidak dicatat. Dan perlu penyesuaian lain seperti memperlakukan saham preferen mirip utang. Jadi book value berguna tetapi harus dianalisis dengan hati-hati. Selanjutnya yaitu kewajiban pada ujung ekuitas. Yang pertama kita akan membahas convertible debt. Jadi convertible debt adalah utang yang dapat dikonversi menjadi saham jika harga saham melebihi harga konversi saat jatuh tempo dan dicatat terpisah antara uang atau nilai wajar utang murni dan ekuitas atau opsi konversi. Lalu bond with warrants adalah obligasi dengan hak beli saham atau warrant yang dapat diperdagangkan terpisah dengan pencatatan serupa, seperti obligasi sebagai utang dan warrant sebagai ekuitas sesuai nilai wajarnya. Selanjutnya yaitu kita akan membahas saham preferen yang dapat ditebus. Jadi, analisis perlu waspada pada saham preferen dengan mandatory redemption karena lebih mirip utang daripada ekuitas. Instrumen ini mewajibkan pembayaran di tanggal tertentu. SEC menegaskan saham preferen jenis ini bukan bagian dari ekuitas biasa dan harus diungkapkan syarat penembusan serta jadwal jatuh tempo 5 tahun. Perusahaan non-publik tetap boleh melaporkannya sebagai ekuitas, namun secara analisis sebagian diperlakukan sebagai kewajiban membayar kas di masa depan. Selanjutnya itu kepentingan minoritas. Jika perusahaan memiliki lebih dari 50% saham, maka ia menjadi parent dan yang dimiliki disebut subsidiary. Porsi ekuitas milik pemegang saham luar disebut minority atau non-controlling interest. Bukan bagian ekuitas induk, namun juga bukan liabilitas. Nah, dalam laporan konsolidasi, aset, liabilitas, pendapatan, dan beban digabung, sementara ekuitas anak tidak sepenuhnya digabung. US GAAP dan juga IFRS mewajibkan minority interest ditampilkan terpisah di neraca dan laba yang menjadi hak pemegang minoritas juga ditunjukkan terpisah di laporan laba rugi. Dan komponen yang terakhir atau pembahasan yang terakhir yaitu pelaporan ekuitas pemegang saham berdasarkan IFRS. Jadi menurut IFRS, ekuitas dibagi menjadi 3 kategori, yaitu modal yang diterbitkan, cadangan atau reverse, dan juga laba atau rugi ditahan. Namun, penyajiannya bervariasi antar perusahaan. Umumnya, modal saham dilaporkan terpisah. Return earnings sering dipisahkan, tapi kadang dimasukkan ke reserves. Sedangkan reserves bisa mencakup OCI atau Other Comprehensive Income, dan juga kompensasi opsi, dan juga share premium. Bahkan, retained earnings minority interest ditampilkan terpisah dari ekuitas induk, namun tetap masuk total ekuitas. Ada perusahaan yang merinci komponen ekuitas di neraca, sementara lainnya hanya menampilkan agregat tiap kategori. Yang selanjutnya itu aset lancar. Aset lancar adalah kas dan aset yang bisa cepat jadi kas dalam siklus operasi. Contohnya yaitu kas, piutang, persediaan, surat berharga jangka pendek, dan biaya dibayar di muka. Selisih aset lancar dengan liabilitas disebut modal kerja. Penting untuk operasi tapi juga menimbulkan biaya pembiayaan dan risiko. Nah, pada gambar di bawah ini atau lingkaran di bawah ini adalah lingkaran siklus operasi atau operating cycle perusahaan, yaitu alur perputaran kas dalam kegiatan operasional sehari-hari. Jadi, awal siklusnya itu dimulai dari cash atau kas. Jadi, titik awal siklus, perusahaan menggunakan kas untuk membeli barang atau jasa. Lalu, siklus kedua yaitu purchase commitment atau komitmen pembelian. Jadi, kas digunakan untuk membeli bahan baku atau barang dagang. Lalu, untuk siklus ketiga yaitu inventory atau persediaan. Jadi barang yang dibeli masuk ke persediaan, kemudian ditahan atau diproses dalam tahap produksi atau manufaktur. Lalu siklus yang keempat yaitu sales atau penjualan. Jadi persediaan dijual kepada pelanggan, biasanya secara kredit. Lalu siklus kelima yaitu receivable atau piutang. Dari penjualan kredit, perusahaan mencatat piutang yang
menunggu pembayaran pelanggan. Dan siklus yang terakhir atau titik akhir dari siklus operasi ini adalah collection interval atau pengumpulan kas. Jadi, piutang dikonversi kembali menjadi kas setelah pelanggan membayar. Pada pembahasan aset lancar ini ada pembahasan lanjutan atau 3 komponen lanjutannya, yaitu yang pertama kas dan setara kas. Jadi kas mencakup uang tunai dan simpanan, sedangkan setara kas atau cash equivalents adalah investasi jangka pendek yang sangat liquid, kurang lebih dari 3 bulan seperti treasury bills, commercial paper, dan money market funds. Komponen yang kedua atau yang selanjutnya yaitu piutang. Receivable atau piutang perusahaan dari penjual barang atau jasa atau pemberian pinjaman, termasuk account receivable atau penjualan, notes receivable atau perjanjian tertulis, dan juga atau utang tertulis, dan juga piutang lain seperti afiliasi karyawan atau klaim pajak. Piutang lancar diharapkan tertagih dalam 1 tahun atau siklus operasi. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang bagaimana penilaian piutang. Jadi analisis piutang atau penilaian piutang penting karena memengaruhi aset dan juga laba. Tidak semua piutang tertagih, sehingga perusahaan mencatat allowance for uncollectibles untuk menilai piutang pada net realizable value. Estimasi didasarkan pada pengalaman, kondisi ekonomi, industri, dan kebijakan penagihan. Piutang tak tertagih dihapuskan dari allowance dan dibebankan ke beban operasi. Perubahan allowance perlu dianalisis karena berdampak pada kualitas laba. Yang selanjutnya, kita menganalisis piutang. Jadi, opini auditor memberi keyakinan atas piutang, tapi tetap ada resiko salah saji. Analisis harus waspada pada insentif manajemen menaikkan laba atau aset. Risiko penagihan sering dihitung berdasarkan pengalaman masa lalu. Meski kondisi ekonomi atau industri sulit diprediksi, informasi tambahan di luar laporan keuangan diperlukan. Misalnya dengan membandingkan rasio piutang pesaing, konsentrasi pelanggan, tren periode penagihan, dan porsi piutang hasil perpanjangan. Pembahasan selanjutnya atau komponen ketiga dari pembahasan ini yaitu beban di bari muka. Prepaid expense atau beban di bari muka adalah pengeluaran untuk manfaat masa depan yang dicatat sebagai aset, bukan langsung biaya. Jadi misalnya sewa, asuransi, listrik, pajak dicatat sebagai aset lancar karena mewakili layanan yang akan diterima tanpa memakai aset lancar tambahan. Nah, lalu untuk yang selanjutnya ada persediaan. Nah, persediaan itu merupakan salah satu aset lancar yang sangat penting dalam perusahaan karena berkaitan langsung dengan kegiatan operasional dan laporan keuangan. Nah, persediaan sendiri itu didefinisikan sebagai barang yang dimiliki untuk dijual sebagai bagian dari operasi bisnis normal perusahaan. Nah, nilai persediaan itu akan mempengaruhi laba perusahaan karena terkait dengan perhitungan harga pokok penjualan atau HPP. Nah, terdapat perbedaan antara persediaan antara perusahaan dagang dengan perusahaan manufaktur. Nah, pada perusahaan dagang sendiri itu persediaan itu hanya berupa barang dagangan yang dibeli dari pemasok dan kemudian dijual kembali tanpa mengalami proses produksi. Ya, contohnya itu ada supermarket yang menjual produk makanan dan kebutuhan sehari-hari. Sehingga persediaan akhir pada perusahaan dagang itu dapat dirumuskan dengan persediaan awal, lalu ditambah dengan pembelian bersih, lalu dikurangi dengan harga pokok penjualan. Lalu pada perusahaan manufaktur sendiri itu persediaan itu dibedakan menjadi 3 macam, yaitu bahan baku, yaitu barang yang akan diproses, lalu ada barang dalam proses, yaitu barang yang sedang diproduksi, dan barang jadi, yaitu barang yang sudah selesai diproduksi dan siap untuk dijual. Nah, perbedaan ini tuh menunjukkan bahwa persediaan di perusahaan manufaktur itu lebih kompleks dibandingkan dengan perusahaan dagang. Lalu dalam penilaian persediaan itu terdapat beberapa metode yang biasa digunakan seperti FIFO atau first in first out, lalu ada LIFO, last in first out. Nah, FIFO itu berasumsi bahwa barang yang pertama kali dibeli atau diproduksi adalah yang pertama kali dijual.
Nah, dengan metode ini, persediaan akhir di neraca itu akan mencerminkan harga barang yang lebih baru atau terbaru sehingga biasanya nilainya itu lebih mendekati dengan harga pasar saat ini. Lalu untuk selanjutnya ada LIFO. LIFO last in first out ini tuh berasumsi bahwa barang yang terakhir dibeli atau diproduksi adalah yang pertama kali dijual. Sehingga yang pertama kali dijual adalah barang yang baru. Nah, dengan metode ini, harga pokok penjualan itu akan mencerminkan biaya terbaru, tetapi persediaan akhir yang ada di neraca itu akan menunjukkan biaya yang lama. Nah, dalam kondisi inflasi, metode LIFO itu cenderung menghasilkan harga pokok penjualan yang lebih tinggi sehingga laba bersihnya itu lebih rendah. Namun, metode LIFO ini tuh mempunyai sebuah kekurangan, yaitu jika produk yang dijual itu adalah produk yang baru, maka produk yang lama itu bisa berpotensi terjadi kerusakan ataupun expired atau kadaluarsa. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada aset jangka panjang. Nah, aset jangka panjang sendiri itu adalah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan operasi atau mengurangi biaya operasi selama lebih dari satu periode. Nah, jenis aset jangka panjang itu yang paling umum adalah aset tetap berwujud seperti ada properti, pabrik, dan peralatan. Lalu ada aset jangka panjang juga yang mencakup aset tidak berwujud seperti paten, merek, dagang, hak cipta, dan goodwill. Nah, proses akuntansi aset jangka panjang itu melibatkan 3 aktivitas berbeda, yaitu kapitalisasi, alokasi, dan impairment atau penurunan nilai. Nah, kapitalisasi sendiri itu adalah proses pencatatan biaya yang terjadi pada periode berjalan, tetapi manfaatnya itu diharapkan akan meluas ke satu atau lebih periode di masa depan. Nah, biaya ini tuh dicatat sebagai akun aset. Kapitalisasi itu berarti menempatkan aset pada neraca daripada langsung membebankan biayanya di laporan laba rugi. Nah, untuk aset properti seperti PPE atau property plant dan equipment, proses ini tuh cukup sederhana, yaitu aset dicatat sebesar harga perolehannya. Nah, untuk aset tidak berwujud seperti R&D dan iklan, kapitalisasi itu lebih bermasalah, walaupun biaya ini tuh mungkin memberikan manfaat di masa depan. Manfaat tersebut itu seringkali diukur secara andal, baik jumlah manfaat maupun umur manfaatnya. Sehingga akibatnya adalah biaya untuk aset lunak itu seperti biaya langsung itu dibebankan dan tidak dicatat di neraca. Lalu ada alokasi. Alokasi itu adalah proses mengeluarkan secara berkala biaya yang ditangguhkan ke satu atau lebih periode manfaat di masa depan. Nah, proses alokasi ini disebut depresiasi atau untuk aset berwujud, amortisasi untuk aset tidak berwujud, dan depresi untuk sumber daya alam. Nah, setiap aset itu tuh memerlukan metode alokasi biaya. Namun, alokasi bukanlah proses penilaian sehingga nilai tercatat aset atau harga perolehan yang telah dikapitalisasi lalu dikurangi alokasi kumulatif itu tuh tidak mencerminkan nilai wajarnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya alokasi itu biasanya meliputi umur manfaat, nilai residu atau dan metode alokasinya. Lalu selanjutnya ada impairment atau penurunan nilai. Ini tuh adalah proses menurunkan nilai buku suatu aset ketika arus kas yang diharapkan dari aset tersebut itu tidak lagi cukup untuk menutup nilai tercatat yang tersisa di neraca. Ketika arus kas yang diharapkan sebelum diskonto dari suatu aset lebih kecil dibandingkan nilai tercatatnya, maka aset itu akan mengalami penurunan nilai. Jika penurunan nilai terjadi, aset itu harus diturunkan nilainya ke nilai yang lebih rendah antara nilai buku dan nilai wajarnya, nilai pasar yang wajar. Nah, penurunan nilai langsung itu mengurangi aset pada neraca dan mengurangi impairment dilaporkan di laporan laba rugi. Nah, tidak seperti depresiasi, impairment ini tuh bersifat permanen dan aset itu tidak bisa dinaikkan kembali nilainya ketika arus kas membaik di masa depan. Jadi materi selanjutnya yaitu ada aset tetap dan sumber daya alam. Nah, menilai aset tetap dan sumber daya alam, yaitu menilai
Prinsip biaya historis diterapkan saat menilai properti, pabrik, dan peralatan. Penilaian biaya historis menyiratkan bahwa perusahaan awalnya mencatat aset berdasarkan biaya pembeliannya. Menilai sumber daya alam, yaitu sumber daya alam yang juga disebut sebagai aset yang habis adalah hak untuk mengekstrak atau mengonsumsi sumber daya alam. Contohnya adalah hak pembelian untuk mineral, kayu, gas alam, dan minyak bumi. Yang selanjutnya ada penyusutan, yaitu sebuah prinsip dasar dalam penentuan pendapatan adalah bahwa pendapatan yang berasal dari penggunaan aset jangka panjang harus menanggung bagian biaya yang proporsional. Selanjutnya ada tingkat penyusutan, yaitu tingkat depresiasi tergantung pada dua faktor. Yang pertama ada umur manfaat dan metode alokasi. Umur manfaat ini yaitu dari aset bervariasi secara signifikan. Asumsi mengenai umur berguna aset didasarkan pada kondisi ekonomi, studi teknik, pengalaman, dan informasi tentang sifat fisik dan produktif dari sebuah aset. Selanjutnya ada metode alokasi, yaitu setelah masa manfaat suatu aset ditentukan, beban depresiasi berkala tergantung pada metode alokasi. Depresiasi bervariasi secara signifikan tergantung pada metode yang dipilih. Nah, selanjutnya ada depresi, yaitu depresi adalah alokasi biaya sumber daya alam berdasarkan tingkat penambangan atau produksi. Perbedaan antara depresiasi dan depresi adalah bahwa depresiasi biasanya merupakan alokasi biaya aset produktif seiring waktu, sementara depresi adalah alokasi biaya berdasarkan eksploitasi unit sumber daya alam seperti batu bara, minyak, mineral, atau kayu. Selanjutnya ada kecacatan. Aset tetap dan sumber daya alam biasanya disusutkan selama umur manfaatnya. Penyusutan didasarkan pada prinsip alokasi, yaitu biaya dari aset jangka panjang dialokasikan ke berbagai periode ketika aset tersebut digunakan. Selanjutnya ada menganalisis aset tetap dan sumber daya alam. Penilaian aset tetap dan sumber daya alam menekankan objektivitas biaya historis. Sayangnya, biaya historis tidak terlalu relevan dalam menilai nilai pengganti atau dalam menentukan kebutuhan masa depan untuk aset operasional. Selanjutnya ada menganalisis penyusutan dan pengurangan nilai, yaitu sebagian besar perusahaan menggunakan aset produktif jangka panjang dalam aktivitas operasional mereka, dan dalam kasus ini depresiasi biasanya merupakan beban utama. Manajer membuat keputusan yang melibatkan dasar depresiasi, umur manfaat, dan metode alokasi. Selanjutnya ada menganalisis gangguan, yaitu ada 3 isu analisis yang muncul terkait penurunan nilai adalah yang pertama ada mengevaluasi kecocokan jumlah penurunan nilai, yang kedua ada mengevaluasi kecocokan waktu penurunan nilai, dan yang terakhir ada menganalisis efek penurunan nilai terhadap pendapatan. Selanjutnya ada aset tidak berwujud, yaitu aset tidak teridentifikasi adalah aset yang dikembangkan secara internal atau dibeli tetapi tidak dapat diidentifikasi dan seringkali memiliki periode manfaat yang tidak terbatas. Contohnya adalah goodwill. Ketika suatu perusahaan mengakuisisi perusahaan atau segmen lain, perusahaan tersebut perlu mengalokasikan jumlah yang dibayarkan untuk semua aset yang dapat diidentifikasi, yaitu termasuk aset tidak teridentifikasi yang dapat diidentifikasi, dan kewajiban sesuai dengan nilai pasar yang wajar. Selanjutnya ada amortisasi aset tak berwujud. Ketika biaya dikapitalisasi untuk aset tidak berwujud, untuk aset berwujud dan non berwujud yang dapat diidentifikasi, biaya tersebut harus diamortisasi selama periode manfaat untuk aset tersebut. Lama periode manfaat tergantung pada jenis aset non berwujud, kondisi permintaan, situasi kompetitif, dan batasan hukum, kontraktual, regulasi, atau ekonomi lainnya. Selanjutnya ada menganalisis aset tak berwujud. Analis sering memperlakukan aset tidak berwujud dengan kecurigaan ketika menganalisis laporan keuangan. Banyak analis mengaitkan aset tidak berwujud dengan risiko. Aset tidak berwujud seringkali merupakan salah satu aset paling berharga yang dimiliki perusahaan, dan mereka bisa dinilai secara serius salah. Selanjutnya ada intangible, yaitu tak tercatat, dan kontingensi. Diskusi tentang aset tidak lengkap tanpa membahas aset tak berwujud dan aset kontingen yang tidak tercatat dalam neraca. Salah satu aset penting dalam kategori ini adalah goodwill yang dihasilkan secara internal. Dalam praktiknya, evaluasi aset menurut IFRS. Di Amerika Serikat sendiri, aset operasi baik itu berwujud maupun tidak berwujud itu dilaporkan dalam neraca pada nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai pasar. Umumnya, aset dicatat sebesar biaya historis dikurangi akumulasi penyusutan. Namun, semua aset secara berkala akan diuji penurunan nilai atau impairment test.
dan diturunkan ke nilai wajarnya apabila terjadi penurunan nilai. JSTAP sendiri itu tidak mengizinkan peningkatan nilai tercatat aset dalam keadaan apapun. Sebaliknya, IFRS itu menyimpang cukup jauh dari prinsip konservatisme yang telah lama dianut. Berdasarkan IFRS, perusahaan itu dapat memilih untuk melaporkan setiap kelompok aset operasi, baik itu berwujud maupun tidak berwujud dengan menggunakan model revaluasi. Model revaluasi itu memungkinkan perusahaan untuk melakukan penilaian kembali aset secara berkala dan melaporkannya pada nilai wajar. Bahkan, jika nilai yang direvaluasi itu lebih tinggi daripada nilai tercatat setelah penyusutan. Untuk perlakuan akuntansinya sendiri, IFRS itu memperbolehkan aset untuk dinaikkan nilainya dalam dua kondisi yang berbeda. Yang pertama, itu perusahaan diperbolehkan melakukan revaluasi atas aset mereka di atas biaya historis setelah dikurangi akumulasi penyusutan melalui pembentukan surplus revaluasi. Dan untuk yang kedua, perusahaan diperbolehkan membalikan kerugian penurunan nilai atau impairment. Namun sebelumnya, selama nilai setelah pembalikan tidak melebihi biaya historis setelah penyusutan, dan walaupun kedua ketentuan ini itu memungkinkan kenaikan nilai aset, keduanya ini memiliki perbedaan dalam perlakuannya, yang selanjutnya akan kita bahas satu persatu. Pembalikan kerugian penurunan nilai sebelumnya. Berdasarkan IFRS, kerugian penurunan nilai sebelumnya itu dapat dibalik baik untuk aset berwujud maupun tidak berwujud apabila nilai aset yang telah mengalami penurunan tersebut meningkat kembali. Pembalikan ini itu dapat terjadi karena beberapa alasan. Yang pertama, pasar dapat pulih dari penurunan nilai aset sebelumnya. Sebagai contoh, nilai properti dapat kembali meningkat setelah mengalami penurunan sementara. Untuk yang kedua, yaitu kondisi bisnis yang sebelumnya merugikan, sehingga menurunkan value in use aset, yang mana dapat membaik di periode selanjutnya. Untuk yang ketiga sendiri, perusahaan itu mungkin menemukan penggunaan alternatif untuk suatu aset, sehingga meningkatkan value in use-nya. Apabila perusahaan itu menentukan bahwasannya nilai wajar aset yang telah mengalami penurunan nilai meningkat kembali, maka kerugian penurunan nilai sebelumnya itu dapat dibalik. Dan perlu dicatat bahwasannya nilai aset setelah pembalikan itu tidak boleh melebihi biaya historis setelah penyusutan. Selain itu, IFRS itu melarang pembalikan kerugian penurunan nilai untuk goodwill. Pembalikan kerugian penurunan nilai itu akan memberikan dampak terhadap laporan keuangan. Seperti yang pertama, aset yang mengalami pembalikan akan disajikan dalam neraca sebesar nilai tercatat yang telah dinaikkan. Pembalikan akan menimbulkan keuntungan atau gain yang diakui dalam laba bersih periode berjalan, dan selanjutnya itu akan menambah saldo laba ditahan. Lalu untuk yang ketiga, beban penyusutan periode-periode berikutnya itu akan dihitung berdasarkan nilai tercatat baru yang lebih tinggi, sehingga beban penyusutan akan lebih besar dibandingkan sebelum pembalikan. Lalu untuk perlakuan akuntansi yang kedua, yaitu model revaluasi. IFRS itu memperbolehkan perusahaan untuk menaikkan nilai tercatat aset jangka panjang bahkan di atas biaya historis setelah dikurangi penyusutan. Sehingga perusahaan itu harus menerapkan model revaluasi untuk seluruh kelompok aset di mana tempat aset tersebut berada. Dalam model revaluasi, perusahaan wajib mengestimasi nilai wajar semua aset dalam kelompok yang dipilih secara berkala dan menyesuaikan nilai tercatatnya baik dengan kenaikan maupun penurunan agar mencerminkan nilai wajar saat ini. Model revaluasi ini itu mengimplikasikan bahwasanya aset akan selalu disajikan dalam neraca sebesar nilai wajarnya. Revaluasi yang dilakukan secara periodik itu akan menghasilkan surplus revaluasi. Surplus revaluasi merupakan selisih antara nilai tercatat aset dalam neraca dengan biaya historisnya. Surplus ini dicatat dalam ekuitas pemegang saham sebagai pos tersendiri. Keuntungan atau kerugian dalam revaluasi periodik itu tidak diakui dalam laba bersih periode berjalan, melainkan langsung disesuaikan ke ekuitas melalui penghasilan komprehensif lain pada periode tersebut. Model revaluasi sendiri akan berhenti berlaku apabila nilai wajar suatu aset turun di bawah biaya historis setelah dikurangi penyusutan. Dalam kondisi ini, aturan penurunan nilai atau impairment rules yang biasa akan berlaku termasuk kemungkinan pembalikan kerugian penurunan nilai sebelumnya jika ada. Pengungkapan revaluasi.
Gambar di bawah itu melaporkan cuplikan dari laporan laba rugi dan neraca Tamlin Has Areas serta catatan tambahan terkait revaluasi aset. Revaluasi aset TAM itu mengalir baik melalui laba rugi maupun penyesuaian langsung ke ekuitas. Dan perlu dicatat bahwasannya revaluasi yang masuk melalui laba rugi merupakan impairments atau pembalikan, yaitu ketika nilai aset berada di bawah biaya historis setelah penyusutan. Semua revaluasi yang menaikkan nilai aset di atas biaya historis itu dilakukan melalui penyesuaian langsung ke ekuitas. Hal ini itu dapat divalidasi dengan memeriksa laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif yang mana terdapat angka yang dilaporkan setelah pajak. Pergerakan surplus revaluasi itu dilaporkan dalam catatan informasi. Surplus revaluasi itu menunjukkan jumlah kenaikan nilai pesawat milik TAM yang dilaporkan di atas biaya perolehannya. Kolom gross melaporkan jumlah kotor, sedangkan kolom net menunjukkan jumlah setelah pajak yang masuk ke ekuitas pemegang saham. Surplus revaluasi pada awal 2008 adalah sebesar 0,43 miliar. Ini meningkat menjadi 1,74 miliar pada akhir 2008, tetapi turun ke 0,18 miliar pada 2009. Hal ini mencerminkan dampak revaluasi aset dalam ekuitas pemegang saham. Sedangkan pada 2008, ekuitas TAM itu ditambah lebih dari 1,17 miliar karena revaluasi aset. Implikasi analisis. Revaluasi aset baik kenaikan maupun penurunan itu dapat berdampak signifikan pada laporan keuangan. Gambar di bawah itu menunjukkan laporan laba rugi dan neraca TAM setelah memperhitungkan efek revaluasi aset. Pada tahun 2008, revaluasi aset meningkatkan total aset TAM sebesar 14% dan PPNE sebesar 22%, serta menurunkan rugi operasi tahunan sebesar 34%. Namun dampak paling dramatis adalah pada ekuitas pemegang saham yang naik hampir 8 kali lipat, dari 170 juta menjadi 1.327 juta karena revaluasi aset. Sebaliknya, penurunan nilai atau impairment pada tahun 2009 itu menurunkan laba bersih tahunan lebih dari 60% dan mengurangi ekuitas pemegang saham lebih dari setengahnya. Gambar tersebut itu juga menunjukkan bagaimana revaluasi aset itu memengaruhi rasio keuangan. Misalnya, pada 2008 revaluasi aset menurunkan rasio utang terhadap ekuitas dari 73,9 menjadi 9,9. Dan secara keseluruhan terlihat bahwasanya TAM itu mampu melaporkan posisi keuangan yang jauh lebih baik pada 2008 melalui revaluasi aset. Selain itu, seorang analis itu perlu memperhatikan revaluasi aset ketika menilai perusahaan yang menggunakan IFRS. Dan ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Seperti yang pertama, jika dilakukan dengan alasan yang sah, revaluasi aset dapat memperbaiki angka di neraca. Hal ini terutama berlaku untuk pembalikan impairment aset. Lalu yang kedua, laba perusahaan itu sering dipengaruhi secara material oleh jumlah transitori sebesar yang dihasilkan dari revaluasi aset, baik kenaikan maupun penurunan. Maka analis harus memperhatikan hal ini dan menyesuaikannya dari laba yang dilaporkan, terutama saat menentukan profitabilitas operasi periode berjalan atau memproyeksikan kinerja masa depan. Lalu yang ketiga, revaluasi itu seringkali dilakukan atas kebijakan manajemen. Lalu yang keempat, perbandingan antar periode itu juga dapat dipengaruhi oleh revaluasi aset. Sehingga setiap analis itu harus memeriksa revaluasi aset dengan penuh kehati-hatian. Dan untuk selanjutnya kita beralih ke dalam studi kasus analisis laporan keuangan PT Indofood. Untuk selanjutnya dalam analisis studi kasus ini ada kewajiban sewa hak guna. PT Indofood Sukses Makmur sendiri itu mencantumkan mengenai sewa itu pada halaman 38 pada catatan atas laporan keuangannya sendiri. Pada bagian ini, PT Indofood menerangkan bahwasannya grup itu mengevaluasi pada insepsi kontrak bila kontrak tersebut adalah atau mengandung sewa, yaitu bila kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Dan di sini grup sebagai penyewa itu menerapkan pendekatan pengakuan dan pengukuran tunggal untuk semua sewa, kecuali untuk sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah.
Grup mengakui liabilitas sewa untuk melakukan pembayaran sewa dan aset hak guna yang mewakili hak untuk menggunakan aset yang mendasarinya. Kemudian dijabarkan mengenai aset hak guna, di mana grup mengakui aset hak guna pada tanggal permulaan sewa. Aset hak guna sendiri diukur pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai dan disesuaikan untuk setiap pengukuran kembali liabilitas sewa. Sedangkan untuk liabilitas sewanya sendiri, itu pada tanggal permulaan sewa. Grup mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang harus dilakukan selama masa sewa. Pembayaran sewa juga mencakup harga pelaksanaan dari opsi pembelian yang wajar, yang pasti akan dilaksanakan oleh grup, dan pembayaran denda untuk penghentian sewa. Dan selanjutnya pada halaman 39 dijabarkan lebih lanjut lagi mengenai liabilitas sewa, di mana dalam menghitung nilai kini dari pembayaran sewa, grup itu menggunakan tingkat pinjaman tambahan pada tanggal dimulainya sewa karena tingkat bunga yang tersirat dalam sewa itu tidak dapat ditentukan dengan mudah. Selanjutnya, grup menerapkan pengecualian pengakuan sewa jangka pendek untuk sewa jangka pendeknya, yaitu sewa yang memiliki jangka waktu sewa 12 bulan atau kurang dari tanggal permulaan dan tidak memiliki opsi pembelian. Grup juga menerapkan pengecualian pengakuan sewa aset bernilai rendah untuk sewa yang dianggap bernilai rendah. Selain itu, pada halaman ini itu juga dijabarkan bahwasannya sewa yang dalam pengaturannya grup tidak mengalihkan secara substansial seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Oke, karena pada materi sebelumnya sudah membahas mengenai poin-poin yang ada, pada slide ini kita akan membahas mengenai analisis PT Indofood Sukses Makmur. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Ratu Marsha Raselia dengan NPM akhir 008. Nah, pada poin pertama ini, kita akan membahas mengenai imbalan pasca pensiun, yang dimana ada dua, Indofood membuat dua skema. Yang pertama, ada program pensiun iuran pasti, yang dimana kontribusi perusahaan 10% dari gaji karyawan dengan 25%. Lalu yang kedua, ada program pensiun manfaat pasti. Ini hanya untuk karyawan lama. Nah, bisa dilihat pada tahun 2024 itu biaya pensiunnya sebesar 19,157 miliar, lebih rendah dari 192 miliar pada tahun 2023. Dengan aset program dialokasikan dalam bentuk ada dua. Yang pertama ada deposito berjangka dengan 58,9% dan obligasi dengan besaran 37,2%. Namun jika nilai wajar aset program menurun dari 10,9 triliun menjadi 8,39 triliun. Nah, hal ini terjadi karena penurunan beban pensiun itu menunjukkan efisiensi manajemen biaya. Lalu yang kedua, ada turunnya nilai aset program menimbulkan risiko jangka panjang karena bisa mengganggu kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban pensiunnya. Lalu yang terakhir ada sesuai PSAK 24, perusahaan wajib menilai kewajiban aktuaria secara rutin, di mana Indofood perlu memastikan return dari aset program lebih stabil, misalnya dengan diversifikasi investasi. Karena pada slide sebelumnya kita telah membahas mengenai imbalan pasca pensiun, pada slide ini kita akan membahas mengenai pendanaan di luar neraca, yang dimana PT Indofood dan anak usahanya, terutama ICBP, menerbitkan obligasi dalam mata uang USD dengan tenor panjang hingga 2052 dengan total lebih dari 2,75 miliar, yang dimana walaupun tidak ada indikasi penggunaan struktur keuangan kompleks seperti special purpose infinity, utang obligasi USD ini menambah dengan exposure risiko kurs. Lalu yang kedua, karena sebagian pendapatan Indofood itu berasal dari ekspor, ada natural hedging, tetapi perlu manajemen risiko falas yang kuat. Dan yang terakhir ada pendanaan jangka panjang untuk mendukung investasi besar, namun meningkatkan ketergantungan pada pasar obligasi internasional. Nah, sebelum itu tadi saya sempat mention mengenai hedging, yang dimana
Hedging sendiri adalah pelindungan untuk mata uang. Oke, pada slide ini kita akan membahas mengenai dua materi, yaitu ekuitas pemegang saham dan goodwill. Nah, jadi pada materi ekuitas pemegang saham sendiri, itu yang sudah dibahas, kita akan membahas mengenai pembagian saham. Nah, di mana ekuitas pemegang saham Indofood pada tahun 2024 itu dicatat nilainya sebesar 108,99 triliun dari 100,46 triliun di tahun 2023. Ini kenaikan yang cukup lumayan ya. Dia tidak mengalami penurunan. Nah, dengan struktur kepemilikan sendiri di sini ada dua. Yang pertama ada First Pacific Investment Management sebesar 50,07% dengan publiknya adalah 49,91%. Jadi dihitung bahwa ROE-nya itu meningkat dari 12,5 ROE-nya itu meningkat dari 11,8 menjadi 12,5 di tahun 2024. Sehingga Indofood juga membagikan dividen nih sebesar 2,34 triliun. Jadi bisa disimpulkan bahwa harga saham per lembarnya adalah 267. Nah, hal ini bisa kita lihat juga tercermin dari laporan yang ada bahwa peningkatan ekuitas itu mencerminkan akumulasi laba yang sehat. Nah, sehingga kebijakan dividen yang tetap konsisten itu mampu menjaga kepercayaan investor. Dan investor jadi nggak ragu untuk berinvestasi di PT Indofood ini. Lalu juga dengan struktur kepemilikan yang terkonsentrasi di FBML, dengan memberikan stabilitas pengendalian, namun juga berarti keputusan strategis sangat dipengaruhi pemegang saham mayoritas. Nah, karena kita telah membahas ekuitas pemegang saham, pada selanjutnya kita akan membahas mengenai goodwill. Goodwill atau disebut juga dengan nama baik kalau di bahasa Indonesia kan. Nah, goodwill sendiri ini masuk dari aset tak berwujud, yang dimana goodwill ini terdiri dari hasil akuisisi, misalnya Penhill dan Indolacto, dan dengan merek dagang seperti Indomie, Bogasari, lalu Indomilk. Nah, pada tahun 2024 ini tidak ada indikasi penurunan nilai goodwill. Nah, merek dagang merupakan aset strategis yang memperkuat loyalitas konsumen dengan nilai goodwill yang stabil, menunjukkan bahwa akuisisi sebelumnya itu masih menghasilkan arus kas yang sesuai proyeksi, nggak ada yang melesat. Maksudnya meleset. Dengan risiko utama adalah jika produk tidak lagi relevan dengan pasar, akan memicu penurunan nilai atau impairment. Nah, untuk materi analisis segini saja. Selanjutnya adalah sesi kesimpulan. Karena tadi kita telah membahas 4 poin, jadi pada slide kali ini saya akan membahas mengenai kesimpulan. Jadi kesimpulan yang saya ambil pada analisis laporan keuangan di PT Indofood tahun 2024, itu yang pertama adalah likuiditasnya kuat, di mana aset lancar dan rasio itu lancar meningkat. Itu yang pertama. Yang kedua, ada ekuitas tumbuh seiring profitabilitas dan dividen tetap konsisten. Yang ketiga, ada ekspansi berkelanjutan melalui belanja modal di aset tetap. Dan yang terakhir nih, resiko utamanya adalah nilai aset pensiun menurun, utang obligasi USD yang menambah resiko kur, serta beban investasi jangka panjang yang besar. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Baik, demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.